Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala ad-da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita memasuki fasal yang kedua, al-fasl tsani, yaitu pembahasan mengenai al-mu'rabu minal af'al. Dan kita sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan dua nun, yaitu nun niswah dan nun taukid secara langsung. Disebutkan oleh penulis di sini, al-mu'rabu minal af'ali huwal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi nunin niswati aw nunit taukidil mubasyarah. Dan fi'il mudhari sudah sering kali saya sampaikan bahwa ia adalah kata mudhari berasal dari fi'il dhara'a. Dan dhara'a maknanya adalah syakala atau syabaha, yang artinya adalah menyerupai. Dan dhara'a ia adalah fi'il muta'addi, ia membutuhkan maf'ul bih, karena pasti ketika sesuatu ini menyerupai maka ia membutuhkan hal yang diserupakan. Sehingga setiap kali muncul lafaz fi'il mudhari, sejatinya ada maf'ul bih yang mahdhuf di sana, yaitu mudhari'ul asma takdirnya. Yang mana fi'il mudhari adalah fi'il yang menyerupai isim. Inilah yang mengharuskan fi'il mudhari menerima i'rab. Tidak seperti dua fi'il lainnya, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Dari sisi apa kemiripan fi'il mudhari dengan isim? Yang pertama, dari sisi kesamarannya dalam hal waktu. Dari semua jenis fi'il, hanya fi'il mudhari yang waktunya belum spesifik. Karena fi'il madhi itu hanya khusus untuk waktu yang lampau saja. Dan fi'il amr hanya untuk kejadian-kejadian untuk waktu yang mendatang. Sedangkan fi'il mudhari bisa sekarang, bisa juga mendatang. Maka demikian halnya juga kita dapati isim fa'il, ia bisa bermakna sekarang atau mendatang. Sehingga jika kita mengatakan ana jalisun, maka maknanya bisa sedang duduk atau akan duduk. Kemudian kesamaan yang kedua adalah sama-sama merofa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Misalnya kita mengucapkan Zaidun dhahibun abuhu. Zaidun dhahibun abuhu. Maka abuhu di sana adalah fa'il dari isim fa'il, yaitu dhahibun. Sama seperti kita mengucapkan Zaidun yadhabu abuhu. Zaidun yadhabu abuhu. Abuhu di sana fa'il dari fi'il yadhabu. Contoh lain, Zaidun dharibun amron. Amron adalah maf'ul bih dari isim fa'il, yaitu dharibun. Sama halnya kita mengucapkan Zaidun yadribu amron. Zaid memukul Amr. Amr di sana sebagai maf'ul bih. Bisakah kita maknai Zaidun dharibun amron menjadi Zaidun dharaba amron? Maka jawabannya tidak bisa. Karena tidak cocok dari sisi apa? Dari sisi waktu. Kesamaan yang ketiga, sama-sama bisa didahului oleh lamut taukid. Misalnya kita mengucapkan inni la'adhabu. Inni la'adhabu. Bisa juga kita mengucapkannya inni ladhahibun. Adapun fi'il madhi maupun fi'il amr, maka
keduanya tidak pernah bisa didahului oleh lamut taukid. Kemudian kesamaan yang keempat adalah dari sisi lafaz. Ketika kita mengucapkan yajlisu, maka kita bisa dapati adanya kemiripan lafaz yajlisu dengan lafaz jalisun, baik dari sisi jumlah hurufnya, dari harokatnya maupun dari sukunnya. Misalnya saya mengatakan yukrimu, maka lafadznya mirip dengan isim fa'ilnya yaitu mukrimun. Atau yusafiru, sama dengan musafirun, dan masih banyak lainnya. Dan kunci yang menjadikannya isim fi'il mudhari ini mirip dengan isim fa'ilnya adalah pada huruf yang ada di depannya. Dan dari semua fi'il yang memiliki huruf tambahan di depannya itu hanya fi'il mudhari saja, yang biasa kita singkat dengan lafaz anita, ya, hamzah, nun, ya, dan huruf ta. Tanpa huruf-huruf ini, ia tidak akan mirip dengan isim dari sisi lafadznya. Maka dari itu, ia dinamakan dengan huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah, yaitu huruf yang menggenapi fi'ilnya agar menjadi mirip dengan isim fa'ilnya. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan fi'il mudhari ini mu'rab dan ia keluar dari asalnya, yaitu asalnya fi'il adalah mabni dikarenakan ia menyerupai isim. Dan kita sudah sepakati sebelumnya bahwa fi'il tidak membutuhkan i'rab. Maka i'rabnya fi'il bukan karena perubahan fungsinya di dalam kalimat, melainkan semata-mata karena kemiripannya dengan isim. Kemudian penulis menyebutkan di sini wa yanqasimul fi'lul mudhari'ul mu'rabu ila marfu'in wa mansubin wa majzumin. Fi'il mudhari yang mu'rab itu terbagi menjadi 3, yang marfu, mansub, dan majzum. Tidak ada yang majrur. Baik, pembahasan pertama yaitu raf'ul fi'lil mudhari. Rafa'nya fi'il mudhari. Disebutkan di sini yakunul fi'lul mudhari'u marfu'an idza lam yasbiqhu harfu nasbin aw harfu jazm. Fi'il mudhari itu marfu ketika ia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazm. Maka itulah sebabnya ia marfu. Dan ungkapan penulis di sini lebih sesuai dengan pendapat Kufiyun, di mana menurut mereka fi'il mudhari itu marfu sebabnya adalah litajarrudihi minan nawasib wal jawazim, yakni dikarenakan ia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Dan ini pula yang sampai kepada kita ketika kita belajar mengenai rafa'nya fi'il mudhari, maka kita diberitahu bahwa alasannya adalah karena ia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama Basrah. Kenapa? Karena jika demikian alasannya, terkesan nasab dan jazmnya fi'il mudhari itu lebih utama daripada rafa'nya. Karena ungkapan terbebas at-tajarrud, yakni terbebas dari amil nasab dan amil jazm, mengesankan bahwa rafa pada fi'il mudhari adalah alternatif kedua. Ketika apa? Ketika tidak ada amil nasab dan amil jazm. Padahal kita semua tahu bahwa rafa ini lebih dahulu ada sebelum i'rab lainnya, karena ia memang asalnya. Sehingga menurut Basriyun, alasan atau sesuatu yang menyebabkan rafa'nya fi'il mudhari adalah sama halnya sebagaimana alasan rafa'nya mubtada. Artinya apa? Amil yang merofakkan fi'il mudhari adalah sama seperti amil yang merofakkan mubtada. Dengan apa? Mubtada marfu'. Tidak pernah kita mendengar bahwa mubtada itu marfu'
karena ia terbebas dari amil nasab dan amil jar. Bahkan Kufiyun sekalipun, ulama Kufah sekalipun tidak pernah mengatakan hal tersebut. Yang mereka katakan mubtada marfu karena amil maknawi, yaitu ibtida. Ya, marfu karena amil maknawi, karena ia berada di awal kalimat. Maka demikian halnya dengan fi'il mudhari, yang merofakkannya adalah amil maknawi. Kemudian apa saja tanda rofa pada fi'il mudhari? Disebutkan di sini, nanti penulis menyebutkan ciri-ciri rofa fi'il mudhari. Namun kita perlu mengulang ke belakang. Tanda rofa secara keseluruhan, baik pada isim maupun pada fi'il, itu ada 5. Yang pertama dhammah, atau disebut juga dengan dhammah zahirah. Yang kedua dhammah muqaddarah. Kemudian yang ketiga alif, yang keempat waw, dan yang kelima thubutun nun. Tanda yang ada pada isim dan fi'il itu hanya ada 2, dhammah dan dhammah muqaddarah. Kedua tanda ini ada pada kedua jenis kalimah, yaitu pada isim dan pada fi'il. Maka dari itu dhammah dijadikannya sebagai tanda asli rofa. Tanda asli rofa, karena secara umum tanda ini bisa diterima oleh setiap jenis kalimah yang mu'rab, baik isim maupun fi'il. Sehingga pada fi'il, dhammah ini dijadikan sebagai tanda rofa fi'il yang sahih akhir, artinya yang bukan mu'tal akhir, dan bukan pula al-amthilatul khamsah. Adapun dhammah muqaddarah nanti untuk mu'tal akhir. Sehingga tersisa 3 tanda rofa, yaitu alif, kemudian waw, ya, dan thubutun nun. Alif dan waw tidak mungkin ia dijadikan tanda rofa pada fi'il. Kenapa? Karena memang keduanya ini adalah bukan huruf jika ia bersambung dengan fi'il, melainkan isim. Dan isim ini memiliki kedudukan tersendiri dalam kalimat, sehingga tidak mungkin ia dijadikan tanda i'rab atau tanda rofa. Berbeda dengan alif dan waw pada isim. Ya, kita juga dapati ada alif dan waw pada isim, yaitu isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Maka kedua huruf ini adalah memang betul-betul huruf, sehingga ia bisa dijadikan tanda i'rab. Ya, alamatul i'rab itu bisa dengan huruf. Tapi tidak pernah kita mendengar ada alamatul i'rab dengan isim. Misalnya, saya beri contoh. Lafad yajlisani. Yajlisani, dia adalah fi'il. Dan jalisani, dia adalah isim musanna. Keduanya sama-sama diakhiri dengan alif dan nun. Yajlisani, jalisani. Akan tetapi kedua huruf tersebut, meskipun sama-sama alif dan nun, hakikatnya berbeda. Yang pertama alif pada yajlisani, pada fi'il, ia bukanlah huruf, melainkan ia adalah fa'il. Ia dhamir, dia fa'il, dia memiliki kedudukan fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka alif di sini sejatinya ia bukan bagian dari fi'il, sehingga tidak mungkin ia dijadikan sebagai tanda i'rab fi'il. Yakni dikarenakan tadi dua alasan tadi. Pertama, karena ia bukan huruf melainkan isim, dan yang kedua, karena ia bukan bagian dari fi'il, sehingga tidak mungkin tanda i'rab itu sesuatu yang berada di luar fi'il, yakni kata lain. Ya, ini hal yang mustahil. Ini alif pada yajlisani. Adapun alif pada jalisani adalah huruf sejati, dan ia adalah tanda tasniyah. Makanya disebut dengan alif tasniyah. Sehingga tidak mengapa ia dijadikan tanda rofa, karena ia memang bagian dari isim tersebut. Kemudian huruf nun sekarang. Huruf nun pada
jalisani, pada isim jalisani. Fungsinya apa nun di sini? Fungsinya adalah sebagai pengganti tanwin. Ya, yang mana tanwin ini adalah ciri isim. Sedangkan nun pada fi'il yajlisani bukan fungsinya adalah sebagai apa? Pengganti tanwin, karena memang fi'il itu tidak butuh tanwin. Yang membutuhkan tanwin adalah isim. Maka nun pada yajlisani, ya, di sana ini hanya sekedar untuk menyerupai lafad jalisani, lafad isim. Ya, jadi untuk menyempurnakan lafadnya supaya mirip dengan apa? Dengan isim. Sehingga sebetulnya nun di sini fungsinya tidak terlalu vital, ya, tidak terlalu penting. Nun pada yajlisani hanya sekedar untuk menyamakan dengan lafad jalisani. Sehingga awalnya ia tidak memiliki fungsi apa-apa, maka dari itu ia dijadikanlah sebagai tanda rofa. Ya, sehingga ketika ia hilang, maka ia dijadikan sebagai tanda nasab dan jazm. Dan ini pernah disampaikan oleh As-Suhaili. Beliau pernah mengatakan fannunu fi tathniyatil asma'i wa jam'iha aslun linnuni fi tathniyatil af'ali wa jam'iha. Nun pada isim musanna dan jama' seperti tadi jalisani, jalisuna adalah asal dari nun pada al-amtsilatul khamsah. Yajlisani, yajlisuna. Kenapa? Karena nun pada isim adalah pengganti tanwin. Dia punya fungsi menggantikan apa? Menggantikan tanwin, dan tanwin ini adalah ciri isim. Sedangkan nun pada fi'il ini hanya untuk apa? Mengikuti bentuk isimnya saja. Kemudian beliau melanjutkan wa huruful maddi fi tathniyatil af'ali wa jam'iha hiya aslun li hurufil maddi fi tathniyatil asma'i wa jam'iha. Dan kebalikannya huruf mad, ya, kalau tadi nun ini asalnya dia letaknya di dalam isim. Sedangkan huruf mad, yaitu alif dan wawu, asalnya ia ada pada fi'il. Ya, huruf mad pada al-amtsilatul khamsah adalah asal dari huruf mad pada isim musanna dan jama'. Kenapa? Karena mad pada al-amtsilatul khamsah fungsinya vital sekali, penting, yakni ia adalah sebagai fa'il. Sedangkan mad pada isim hanya sebagai tanda apa? Tanda i'rab. Nah, ini perbedaan alif, waw, dan nun pada fi'il dan isim. Meskipun demikian, As-Suhaili tidak sependapat dengan pendapat jumhur ulama. Menurut beliau, tanda rofa pada fi'il, yakni fi'il mudhari, itu hanya satu. Tanda rofa pada fi'il mudhari itu hanya satu, yakni dhammah, hanya dhammah, baik nampak maupun tidak nampak. Artinya apa? Tidak ada tanda thubutun nun menurut beliau. Tidak ada thubutun nun. Istilah thubutun nun itu tidak ada, tidak bisa ia dijadikan sebagai tanda i'rab, tanda rofa. Kenapa? Alasannya karena tidak mungkin tanda i'rab itu tidak melekat pada fi'ilnya. Sehingga antum bisa perhatikan fi'il yajlisani menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama ia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yajlisu, yang mana ia adalah fi'il mudhari. Kemudian alif, yang mana ia adalah fa'ilnya. Dan yang ketiga adalah nun. Nun ini adalah alamatu raf'i. Alamatu raf'i menurut jumhur ulama. Artinya apa? Kalau kita mengikuti jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, maka fi'il dan tanda i'rabnya itu dipisahkan oleh fa'ilnya. Mungkinkah demikian? Yakni fi'il dengan tanda i'rabnya itu dipisahkan oleh sebuah kata, yakni fa'ilnya. Jangan antum melihat alif di sana adalah huruf, ia adalah kata,
Ya, dia adalah dhamir, memiliki makna tersendiri, memiliki fungsi tersendiri di dalam kalimat. Mungkinkah fi'il beserta dengan alamatul i'rabnya itu terpisah? Kata Al-Imam Suhaili, tidak mungkin. Mustahil. Karena apa? Karena di mana-mana tanda i'rab itu selalu melekat dengan kalimah yang mu'rab tersebut, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak pernah kita dapati hal tersebut kecuali pada al-amtsalatul khamsah. Sehingga menurut beliau, nun di sana bukan tanda i'rab. Ya, melainkan apa? Fungsinya hanya untuk mengikuti lafadz isimnya saja. Karena isimnya adalah jalisani, diakhiri dengan nun. Sehingga fiilnya semestinya diakhiri juga dengan nun, yajlisani. Kemudian timbul pertanyaan lagi. Kalau memang seperti itu pendapat Suhaili, mengapa nun tersebut hilang pada kondisi nasab dan jazm? Kalau memang ia fungsinya hanya untuk mempercantik lafadz saja supaya dia mirip dengan isim. Kenapa kalau dia nasab dan jazm nunnya hilang? Jawaban beliau apa? Karena ketika itu, yakni ketika nasab dan jazm, fiil tidak lagi mirip dengan isim. Misalnya, yajlisani. Ya. Tadi disebutkan karena ya dia diakhiri dengan nun karena ia mirip dengan jalisani. Kalau sekarang kita tambahkan adawatun nasab, lan misalnya. Lan yajlisa. Atau ditambahkan adawatul jazm seperti lam yajlisa, hilang nunnya. Ya. Hilang nunnya. Kenapa? Karena ia tidak lagi mirip dengan jalisani. Ya, bukankah isim itu tidak pernah didahului oleh adawatun nasab maupun adawatul jazm? Maka ketika fiil didahului oleh jawazim dan nawasib, maka ia tidak lagi mirip dengan apa? Dengan isim. Apa cirinya? Cirinya dengan dihilangkan huruf nun tersebut. Ini adalah sebagai simbol ketidakmiripan fiil dengan isim pada kondisi apa? Nasab dan jazm. Ya, maka nun di sana menurut beliau bukan sebagai tanda i'rab. Ya, melainkan apa? Tanda bahwa ia tidak lagi mirip ada musyabah atau ghairu musyabbah bil ismi. Menandakan bahwa ia tidak lagi mirip dengan isim. Kemudian bagaimana menurut beliau? Menurut As-Suhaili, apa tanda rafa'nya al-amtsilatul khamsah seperti yajlisani? Menurut beliau tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, sama seperti fi'il mu'tal, ya, mu'tal akhir seperti yas'a, yad'u, ya, semuanya ini marfu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Sama begitu juga yajlisani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala sin atau ala harfis sin, di atas huruf sin, karena sin ini adalah lamul kalimah. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh As-Suhaili di sini semata-mata ingin menyeragamkan tanda i'rab supaya tidak banyak jenisnya, supaya kita ini bersatu. Artinya tanda i'rab itu tidak perlu banyak-banyak. Sudah saja tanda rafa itu semuanya dengan dhammah tanpa terkecuali, baik nampak ataupun tidak nampak. Dan ini memang demikian ciri khas ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana Sibawayh yang pernah kita bahas sebelumnya menyebutkan bahwa fi'il madhi semuanya mabniun 'alal fathi, lafdhan atau takdiran atau zahiran atau takdiran. Sehingga apapun kondisinya, fi'il madhi menurut Sibawayh mabniun 'alal fathi, nampak tidak nampak. Apa tujuannya? Tujuannya semata-mata untuk menyeragamkan dan tentu saja memudahkan para pelajar. Dan disebutkan di sini penulis ya mengikuti pendapat jumhur di bagian ba wa yanubu 'anid dhammati thubutun nuni idza kana al-fi'lu min al-af'alil khamsah. Dan thubutun nun itu menggantikan dhammah sebagai tanda rafa ketika apa? Ketika fiilnya ini adalah al-af'alul khamsah. Wal af'alul khamsah hiya kullu mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnain
au wawul jama'ati au yaul mukhatabah, seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Mithlu antuma taktubani, huma yaktubani, antum taktubuna, hum yaktubuna, anti taktubina. Kemudian malhudhah, catatan tambahan dari penulis, idza kana al-fi'lul mudhari'u mu'talul akhir bil alifi au bil wawi au bil ya. Ketika fi'il mudhari ini diakhiri dengan huruf-huruf mad, huruf-huruf illah, rufi'a bi dhammatin muqaddarah ala akhirih, maka dia dirofa'kan dengan ciri apa? Dhammah muqaddarah. Contohnya yas'a, yas'a diakhiri dengan alif, mu'tallul akhir bil alif, marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif li ta'addur, dikarenakan mustahil alif ini bisa diharokati. Contoh yang kedua yasmu, ini diakhiri dengan wawu artinya mulia, mu'talul akhir bil wawi, marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-wawi. Maka cirinya adalah ciri rafa'nya dhammah muqaddarah, karena apa? Listiqal, karena sulit diucapkan. Kemudian yarmi, mu'talul akhir bil ya'i, marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya. Dia marfu'nya juga dengan dhammah muqaddarah, ya, dikarenakan apa? Listiqal juga, sama seperti sebelumnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai rafa'nya fi'il mudhari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.